Bohorok adalah sebuah kecamatan bagian dari wilayah Kabupaten Langkat, terletak di ujung barat Langkat, berbatasan langsung dengan Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Kabupaten Tanah Karu. Sebagian desanya berada dalam wilayah Taman Nasional Gunung Lauser, termasuk Desa Bukit Lawang. Jumlah penduduknya berkisar 43.022 jiwa, mayoritas beretnis Melayu 43%, Karum Melayu 27%, Batak Karu 15%, dan lain-lain 12%. Dari kota Medan ke Bohorok lebih kurang 79 km dengan waktu tempuh 2 jam 30 menit. Jika jalan mulus, kemungkinan dapat ditempuh tidak sampai 2 jam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali bersama kami dari channel GL Production Langkat bersama saya Winnie Alicia. Di sini saya akan mengenalkan sebuah kawasan wisata alam yang sangat luar biasa yang terletak di Kecamatan Bohorok. Banyak kawasan wisata alam yang berada di Desa Bukit Lawang, juga di Desa Timbang Lawan, yang mana keadaan alamnya sangat menarik dan terdapat sebuah pusara bersejarah, yaitu Pusara Keramat Datuk Landak. Nah, untuk menunjang kawasan ini, tersedia satu kawasan penginapan bernama Penginapan Idol di titik gantung Datuk Landak. Jika Anda ingin mengetahui perkembangannya, mari ikuti saya. Di masa pemerintahan tradisional, Bohorok berada dalam wilayah Kesultanan Langkat, berada pada bagian Luhak Langkat Hulu yang dipimpin oleh Tengku Pangeran Adil. Di mana Luhak ini terbagi dalam 3 kejuruan, 2 distrik masing-masing kejuruan Selesai, Kejuruan Bohorok, Kejuruan Bingai, dan distrik Kuala, distrik Salapian. Namun, jauh sebelum berdirinya Luhak, Bohorok merupakan sebuah kerajaan kecil dengan rajanya adalah Sultan Husin, adik dari Raja Kahar. Berdasarkan sejarah, ayahanda Raja Kahar adalah Sultan Abdullah, anak Dewa Sakti dan cucu Dewa Syahdan, pendiri Kerajaan Langkat. Di mana Sultan Abdullah memiliki 3 anak masing-masing Raja Kahar, Dwi Tahrul, dan Sultan Husin yang belakangan dirajakan di Bohorok, di mana Raja Kahar dirajakan pula di Kerajaan Langkat. Seperti diketahui, di Bohorok sejak dahulu banyak terdapat kawasan wisata, baik wisata pemandian sungai, wisata penjelajahan, wisata penelitian flora dan fauna, wisata hutan, serta adanya kawasan rehabilitasi orang hutan. Kawasan wisata ini banyak terdapat di Desa Bukit Lawang. Sementara itu, sebuah desa sebagian dari Kecamatan Bohorok yang tidak kalah memiliki daya tarik dari pesona alamnya adalah Desa Timbang Lawan. Di samping pesona alam yang memukau, aliran Sungai Wampu dengan gemercik air yang jernih, jembatan gantung Datuk Landak, serta terdapatnya sebuah pusara bersejarah, yaitu Pusara Keramat Datuk Landak, dan hal ini merupakan wisata religi dan sejarah. Di kawasan Timbang Lawan ini, dengan pesona alamnya dapat dilakukan kegiatan wisata seperti rafting, jelajah alam dan gunung, telusuri Sungai Landak dan Sungai Wampu, menyelusuri hutan Taman Nasional Gunung Lauser, pendakian gunung, dan kegiatan penelitian ilmiah dunia flora dan fauna. Kawasan wisata ini diberi nama Kawasan Wisata Alam Titik Gantung Datuk Landak. Untuk mendukung kegiatan wisata ini telah pula tersedia jajaran wisma penginapan dan hamparan pemandian yang bernama Pemandian Idol terletak di Dusun 8 Desa Timbang Lawan Bohorok. Penginapan Idol, sarana dan prasarananya berada di atas tanah seluas 1,5 hektar, persis berada di pinggir Sungai Wampu atau Sungai Landak yang merupakan jalur sungai dari Bukit Lawang. Cukup menarik jika dengan mengendarai ban truk sebagai pelampung lalu menganyut dari Bukit Lawang hingga ke Sungai Landak ini. Tentu banyak pesona alam yang menarik untuk dapat dinikmati. Pemilik dan pengusaha dari penginapan ini adalah seorang putra daerah penduduk asli Timbang Lawan ini, dan pemilik tanah lokasi penginapan, di mana beliau juga aktivis pramuka yang selalu dipanggil Kak Dul atau lebih lengkapnya Dr. Andus Abdullah, yang sejak tahun 2016 telah mengupayakan mulai membangun penginapan ini. Untuk mengetahui lebih jauh kronologis pembangunan penginapan ini, kita coba untuk berbincang-bincang dengan beliau.
Saudara, pemilik dan pengusaha dari penginapan ini adalah seorang putra daerah asli penduduk Timbang Lawan ini dan juga merupakan pemilik dari tanah lokasi penginapan. Yang mana beliau juga merupakan seorang aktivis pramuka yang kerap disapa Kak Dul atau Dr. Andus Abdullah, yang sejak tahun 2016 telah mulai mengupayakan membangun penginapan ini. Saudara, sekarang telah hadir bersama saya pemilik dari penginapan ini yaitu Dr. Andus Abdullah. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Kak Dul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Kak Dul dapat menceritakan perjalanan dalam membangun kawasan penginapan ini. Lokasi ini adalah milik saya pribadi. Sebenarnya dari tahun 2010 udah ada, tapi namun saya upayakan 2016. Dari 2016 itu awal mulanya tempat ini saya jadikan tempat berkemah pramuka, khususnya pramuka SMP 1 Bohorok dan pramuka se-Kabupaten Langkat. Dari mulai Salapian, Stabat, Babalan banyak berkunjung berkemah di tempat ini. Selanjutnya ada masukan demi masukan dari pembina pramuka yang lain seperti Pak Samsul Arifin SE mantan Gubernur Sumatera Utara, kemudian lagi mantan Kapolres Langkat, sekarang dia menjadi Kapolda Belitung, dia juga memberikan masukan. Ya, selanjutnya ada Kak Erni juga, protokoler Bupati. Dia menganjurkan agar lokasi ini dibangun tempat untuk peristirahatan adik-adik kalau berkemah, takut kalau hujan ada tempat untuk beristirahat. Nah, itu asal mulanya. Lantas dengan uang pribadi seadanya saya coba untuk membangun beberapa tempat untuk pertama untuk berlindungnya adik-adik yang berkemah, terutama anak pramuka dan anak sekolah atau remaja-remaja yang lain di sini. Selanjutnya alhamdulillah saya punya rezeki, saya bangun beberapa penginapan. Ada sekarang ini jumlah penginapan yang saya bangun uang pribadi nih, dari hasil jerih payah sendiri ada sekitar 20 kamar sudah. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari jalan protokol Medan Bukit Lawang, lebih kurang hanya dia itu 150 meter jaraknya kemari. Ya, tidak terlalu jauh. Di sini juga selain dari tempat menginap, tempat berolahraga, tempat bermain anak-anak, tempat rekreasi juga cukup banyak. Juga mandi, lupa saya mandi. Hampir lupa lagi. Tempat saya ada juga musola saya sediakan di sini. Jadi kalau nanti ada juga saya tawarkan wisatanya nanti gini, mungkin kita rafting nanti kita tawarkan kepada yang berminat. Nanti kita kan bawa mereka itu dari sini ke arah ke Bukit Lawang naik oplet sampai nanti Bukit Lawang kita bisa melihat-lihat bagaimana kondisi di Bukit Lawang. Dari itu baru kita telusuri sungai, rafting naik ban sampai kemari. Selanjutnya kita juga bisa tawarkan nanti kalau mau tahu ada jelajah alam. Jelajah alam itu bisa daki gunung, ke sana juga kita sediakan itu ya pemandu yang profesional lah, nggak sembarang-sembarang. Nah, kemudian nanti ada juga telusur sungai. Kita bisa nanti dari gunung kita telusur sungai nanti ke Sungai Datuk Landak. Nanti kita juga mendaratnya di sini. Yang tidak kalah pentingnya itu ada wisata religi. Itu kita itu berziarah ke Keramat Datuk Landak. Untuk kedepannya kita itu berharap ya kepada pemirsa semua ataupun yang menyaksikan ini, monggo kami tunggu datang ke lokasi kami ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan situasi kondisinya aman, nyaman, sejuk, airnya jernih, pokoknya mengasihkan. Jadi anak-anak nanti lokasi cukup lebar, tempat bermain, tempat ini segala kita sediakan di sini. Saya pikir ini yang mungkin kita tawarkan kepada pemirsa. Dengan senang hati, Kak Abdullah, Pak Abdullah menunggu kehadiran pemirsa untuk berkunjung ke lokasi kita di sini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kenyataannya, tersedia 20 bilik penginapan dengan bentuk dan luas bilik yang berbeda.
Terdapat 2 bilik untuk family room atau bilik keluarga dengan 2 buah tempat tidur dan dapat menampung 6 orang keluarga dan dilengkapi bilik mandi. Kemudian beberapa bilik untuk 2 orang serta bilik yang kecil persis terdapat di pinggiran sungai. Fasilitas lain adalah tersedianya 3 unit ruangan pertemuan, sebuah pendopo, serta 10 unit pondokan, sebuah kedai atau kopi yang menyediakan keperluan makanan selama berada di penginapan, dan sebuah musola tempat beribadah. Sementara itu, tersedianya lapangan untuk anak-anak bermain, sebuah lapangan olahraga dan senam, tersedianya arena perkemahan untuk remaja dan pramuka. Areal penginapan ini berada tidak jauh dari jalan protokol sekitar 150 meter. Hanya dapat dilalui dengan kendaraan roda 2, bersepeda, dan berjalan kaki. Untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 tersedia arena parkir yang aman dan nyaman. Sementara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk bilik penginapan per malamnya antara 200 hingga 600 ribu rupiah per kamar. Betapa ekonomisnya biaya yang dikeluarkan untuk bermalam di penginapan idol ini, di mana suasana lingkungannya nyaman dan aman, alamnya asri, dan memberikan suasana kesegaran bagi yang bermalam di penginapan ini. Saudara, saya sekarang sedang bersama Abangda Muhammad Yamin atau yang lebih dikenal dengan Datuk Muda Telangkai Bahorok. Assalamualaikum Abangda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tokoh muda yang mempromosikan penggunaan tanjak di dalam dan di luar Kecamatan Bahorok, dan juga sekaligus orang yang pemerhati penginapan idol ini, apa harapan Anda untuk kedepannya? Iya, kenapa saya pakai tanjak ini? Pertama karena memang saya asli suku Melayu, pastinya saya harus mencintai budaya saya suku Melayu. Ya alhamdulillah tanjak ini sudah saya jual. Yang pertama kali yang menolong saya untuk membeli tanjak ini adalah masyarakat Kecamatan Bahorok. Dan alhamdulillah tanjak ini sudah sampai ke luar daerah. Sudah sampai pengiriman ke Jakarta, Bekasi, Riau. Ya alhamdulillah juga sampai ke Spanyol. Kenapa juga dikatakan dengan tanjak? Karena saya sebagai Datuk Muda Telangkai, sebagai Telangkai berpantun, ada sedikit tentang tanjak. Tanjak ini adalah tanah yang dipijak. Jadi tanjak ini dari atas ada ke bawah. Mempunyai makna. Yang pertama, ada atas, ada bawah. Apa maknanya? Bahwasannya tanjak ini sedap sungguh segulai rebung. Rebung berasal darilah buluh. Kalau kita di atas janganlah sombong, lagi di bawah jangan pula kita mengeluh. Mengenai penginapan idol ini, kami berharap kedepannya bisa dikenal lebih luas lagi. Dan penginapan idol ini adalah milik putra daerah asli Bahorok, Desa Timbang Lawan, Dusun 7. Harapan kita penginapan ini bisa lebih tersebar luas. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa untuk bersantai membawa keluarga di sini. Negeri Langkat, negeri berseri, rakyatnya ramah bersorak. Berwisata atau melancong di dalam kehidupan manusia dewasa ini merupakan suatu kebutuhan hidup, di mana seharinya manusia disibukkan dengan berbagai permasalahan hidup, dengan berbagai problema yang terkadang membuat pemikiran menjadi ruwet. Maka untuk itu, perlu dilakukan penyegaran dengan berwisata di kawasan wisata alam Cidigantung Datuk Landak dengan memanfaatkan penginapan idol tempat peristirahatan.
sebab di tempat ini juga dapat dilakukan rafting, jelajah alam dan gunung, menyusuri sungai Landak, penelitian ilmiah di hutan TNGL tentang flora dan fauna. Juga dilayani wisata kuliner serta tersedia durian, buah utama di Bahorok. Sementara wisata religi dan wisata sejarah merupakan andalan dengan adanya makam keramat Datuk Landak. Penginapan idol dan wisata alam Citi Gantung Datuk Landak jawaban yang tepat untuk membawa serta keluarga dan anak-anak Anda. Lokasi wisata yang aman dan nyaman akan melahirkan kesan dan kenangan bagi mereka yang berwisata di lokasi wisata alam Citi Gantung Datuk Landak dan bermalam di penginapan idol di Timbang Lawan, Bahorok. Selalu sepakat membangun langkah menuju bahagia. Saudara, agaknya saya tidak perlu berpanjang kalam dan berbanyak komentar. Namun saya berharap Anda sendiri yang datang ke kawasan wisata Citi Gantung Datuk Landak ini serta penginapan idol di Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok untuk membuktikan betapa aman dan nyamannya kawasan wisata tersebut. Nah, dari tempat saya berdiri, saya akhiri laporan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah dahulu di Langkat, Istana Sultan di Tanjung Pura. Kini kami selalu sepakat membangun langkah menuju bahagia. Tanah Langkat, alam pesona, sudah termasyhur dahulu.